Mari kita berdiri, kita akan membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama dan kedua. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama dan kedua. Firman Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada sebuah kondisi khusus sehingga Rasul Paulus menyampaikan kesaksian yang sekaligus pelajaran rohani, teladan rohani bagi jemaat di Korintus melalui apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat di Makedonia. Yang dimaksudkan adalah jemaat Filipi, jemaat Filipi. Di Makedonia ada Tesalonika, ada juga Berea, tapi yang Paulus maksudkan di sini menunjukkan kepada hubungan khusus Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, yaitu jemaat di Filipi. Jadi ketika Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkannya kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Maksudnya itu kepada jemaat di Filipi, Filipi adalah jemaat yang tidak besar, kota yang tidak besar maksudnya. Filipi pada saat itu, pada waktu penulisan surat dari Rasul Paulus ini, Filipi adalah dikenal sebagai kota khusus, yang dikenal sebagai kota pangkalan militer dari kerajaan Roma dan Roma. Filipi berada di daerah kekuasaan Roma. Sedangkan jemaat Korintus terletak di Yunani. Nah, Korintus sebaliknya, dia adalah kota modern pada waktu itu. Dia dapat disebutkan dia sebagai kota metropolitan pada waktu itu. Korintus adalah kota yang maju adalah kota pusat perdagangan, kota yang sejahtera, kota yang makmur maksudnya, kota yang makmur. Nah, rupanya ada dampak negatif dari kemakmuran di Korintus menyebabkan terjadinya kehidupan yang hedonisme, kehidupan yang keduniawian, yang hanya mengejar pemenuhan kepuasan, kesenangan, pemuasan kesenangan, sehingga terjadi penyimpangan termasuk dalam penyimpangan akhlak moral. Nah, itu juga yang menjadi banyak perhatian dari Rasul Paulus yang mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk memelihara kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Kepada jemaat di Korintus maksudnya, sebagai mengingatkan bahwa mereka adalah jemaat Tuhan untuk menjaga kehidupan yang baik di Korintus. Nah, Paulus dalam menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia berada di Filipi. Dia menulis 1 Korintus, dia berada di Filipi. Sempat dia datang ke Korintus karena ada laporan tentang situasi yang tidak baik di jemaat Korintus. Terjadi sedikit goncangan, ada perpecahan, ada kesalahan pemahaman teologi di jemaat Korintus. Dia harus datang menata, memulihkan kondisi jemaat di Korintus. Lalu dia kembali lagi ke Filipi dan diperkirakan dari Filipi kemudian dia menulis surat lagi kepada jemaat di Korintus karena ada laporan lagi yang masuk kepada Rasul Paulus. Nah, ada bagian tertentu di mana Rasul Paulus ingin jemaat Korintus itu belajar dari jemaat Filipi. Tentu kita juga demikian, belajar apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat Filipi. Ketika Rasul Paulus mengambil contoh teladan, sikap
pendirian kehidupan rohani yang kuat di tengah-tengah jemaat di Filipi. Nah, dia berkata kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Makedonia yaitu Filipi ini, ayat yang kedua, selagi mereka dicobai dengan sangat berat dalam berbagai penderitaan. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat Filipi ini sangat khusus ya. Mereka juga disebutkan sebagai jemaat yang memiliki pertumbuhan yang sangat bagus. Pertumbuhan rohani yang sangat bagus. Dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasul Paulus. Mereka adalah jemaat yang menurut Rasul Paulus, satu-satunya jemaat yang sangat memperhatikan kepentingan Rasul Paulus dan keperluan yang berhubungan dengan pelayanan, dengan pekabaran Injil, dengan pekerjaan Tuhan. Itu jemaat Filipi. Jemaat Filipi memiliki satu gambaran yang khas tentang gereja Tuhan. Mereka jemaat yang dikatakan penuh dengan berbagai-bagai cobaan berat dalam penderitaan. Tapi mereka tetap dalam sukacita, bahkan dalam sukacita memberi. Nah, memang hal ini sangat dikenal kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29 dikatakan di sana, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, ayat sangat terkenal ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus menyaksikan, memperteguhkan kepada jemaat di Filipi. Dengan Paulus melihat kondisi, keberadaan, pengalaman dari jemaat di Filipi. Paulus meneguhkan mereka bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi jemaat Filipi, jemaat yang tidak saja menerima kasih karunia percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sekedar menerima kasih karunia untuk diselamatkan. Tentu demikian untuk semua kita orang percaya. Karena surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat ini adalah firman Allah yang berlaku kepada gereja Tuhan. Yang juga berlaku kepada kita sekarang di abad sekarang. Di saat ini, dalam kehidupan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Dikatakan bahwa kita bukan saja menerima kasih karunia, pemberian, cuma-cuma rahmat anugerah Allah untuk keselamatan, tapi juga kita menerima anugerah untuk penderitaan. Korea Selatan adalah sebuah negara yang salah satu negara yang pertumbuhan gerejanya termasuk sangat cepat. Korea Selatan. Ya. Bukan hanya di Yoido, full gospelnya almarhum pendeta Dr. Yonggi Cho atau David Yonggi Cho yang terkenal, tapi gereja di Korea dikenal juga gereja yang punya pertumbuhan yang pesat. Ya. Populasinya sangat cepat di Korea. Ada yang sebutkan sekitar 40, mendekati ke 50% populasi Korea yang sudah percaya kepada Tuhan. Sangat pesat. Tentu ada banyak yang Tuhan pakai di Korea. Banyak perintis-perintis, pionir-pionir, sampai kepada gereja modern yang Tuhan pakai di Korea dalam memberikan pertumbuhan kepada gereja di Korea. Sehingga gereja Korea menjadi salah satu kiblat dari pertumbuhan gereja sedunia, di mana banyak orang yang pergi belajar ke sana. Ya. Tentu kiblat utama pertumbuhan gereja tetap adalah sorga tentunya. Ya. Apa yang Tuhan berikan lewat kebenaran firman Allah. Tapi banyak orang yang pergi belajar ke sana. Sekali lagi, banyak yang Tuhan pakai bagi pertumbuhan di Korea. Tapi dalam sejarah pertumbuhan gereja di Korea, tidak terlepaskan dari perjuangan gereja pada zaman pendudukan Jepang. Ketika Jepang menduduki Korea, itu terjadi penganiayaan kepada gereja.
Gereja dibatasi, gereja dianiaya, gereja penuh dengan penderitaan. Orang-orang Kristen sangat menderita pada zaman pendudukan Jepang di Korea. Kita Indonesia juga pernah mengalami pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 40-an. Di Korea juga mengalami pendudukan Jepang ketika Jepang menguasai Asia Pasifik sebelum dikalahkan oleh Amerika dan sekutunya. Ada begitu banyak orang Kristen yang teraniaya. Ada banyak buku-buku kisah-kisah tentang perjuangan dari anak-anak Tuhan di Korea. Nah, di antaranya yang terkenal adalah seorang guru TK wanita. Dia seorang wanita, dia guru TK. Dia yang bernama Esther Sun Aiwang. Esther Sun Aiwang ini dengan kelompoknya itu mereka tetap tidak takut dengan penganiayaan. Tidak takut dengan penindasan. Ya. Bahkan kelompoknya ada yang dianiaya dengan cara tubuhnya itu diiris dengan pecahan botol, tubuhnya belakang, digaris dengan pecahan botol agar mereka menyangkal Tuhan Yesus, agar mereka menyembah kepada dewa orang Jepang, bahkan menyembah kepada kaisar, ya, Hirohito. Ya. Jadi mereka diiris-iris, mereka punya punggung, mereka punya bagian belakang, diiris dengan pecahan botol, lalu disiram dengan air mendidih, Itu luar biasa penganiayaan mereka. Dipenjarakan, dianiaya. Nah, di antara yang mengalami penganiayaan itu adalah Esther Sun Aiwang. Sangat berat penganiayaan dialami. Tapi yang menarik dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bahkan memohon maaf bahwa dia belum sanggup, belum sampai mengalami 10% saja dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus ketika mati di Golgota menanggung dosa manusia. Dia meminta untuk mendapat karunia di dalam menjalankan penderitaan. Karunia penderitaan. Nah, jemaat Filipi dikatakan, jemaat yang menerima karunia keselamatan, tapi juga bukan hanya untuk itu. Orang Kristen begitu, juga menerima karunia penderitaan. Ada seorang karena Injil, saudara tahu, ada seorang di Indonesia karena Injil dipenjarakan, ya, karena berita kesaksiannya dipenjarakan, bahkan dianiaya oleh seorang jenderal yang juga menjadi tahanan di tahanan yang sama. Ada begitu banyak penganiayaan yang mewarnai sejarah perjalanan gereja, termasuk di Indonesia. Tapi kita bersyukur, kita memiliki hak-hak kenegaraan yang sama dengan semua agama yang ada di Indonesia. Walaupun dalam beberapa tempat masih ada gereja yang teraniaya, gereja yang dibongkar dan sebagainya, yang dibakar dan sebagainya. Puji Tuhan, hari lepas hari kondisi negara kita semakin membaik. Percaya karena semua juga berkat doa dari gereja Tuhan. Bisa katakan amin, haleluya, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi jelas bahwa memang jemaat Filipi adalah jemaat yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi juga jemaat Filipi dikenal jemaat yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jemaat di Filipi, jemaat yang memperhatikan keberadaan Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus saksikan kepada jemaat di Korintus tadi dalam 2 Korintus 8 sampai 2 dikatakan, walaupun mereka dengan menderita berbagai, ya, mereka mengalami penderitaan yang begitu berat dengan berbagai pencobaan, dengan berbagai penderitaan,
Tapi sukacita mereka tetap meluap, walaupun mereka sangat miskin. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk memberi. Mereka limpah dengan kemurahan. Nah, dikatakan di sini bahwa jemaat di Filipi ini jemaat yang sangat peduli dengan kesusahan para rasul, para pelayan-pelayan, para pemberita Injil. Yang pada waktu itu memang luar biasa tantangan yang dialami dalam perkembangan gereja Tuhan. Karena gereja dianiaya di mana-mana. Ada begitu banyak keterbatasan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dalam kesusahannya jemaat Filipi sangat memperhatikan. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Mereka sangat detail dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi keperluan dari para rasul. Nah, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ternyata jemaat di Filipi jemaat yang suka memberi bantuan kepada Rasul Paulus. Dalam pelayanan di Tesalonika, jemaat Filipi peduli sekali untuk mensupport Rasul Paulus, memberikan bantuan bagi Rasul Paulus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Paulus menerima semua yang dia perlu daripada jemaat Filipi, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Betapa jemaat Filipi sangat mempedulikan segala keperluan dari Rasul Paulus, bahkan memberinya dengan sangat berkelimpahan, kata Paulus. Kirimanmu melalui seorang bernama Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang sangat disukai dan yang berkenan kepada Allah. Mereka beri yang terbaik. Mereka beri yang terbaik kepada Rasul Paulus dalam mensupport, menunjang pelayanan yang dikerjakan oleh para rasul. Jemaat Filipi sangat dikenal sebagai jemaat yang mengalami berbagai penderitaan, sangat sukar kehidupan mereka, tapi mereka dikatakan, mereka memberi dikatakan dengan kekayaan kemurahan yang luar biasa, karena mereka sanggup memberi dengan berlimpah-limpah bagi Rasul Paulus, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Itu jemaat Filipi. Walau begitu sukar kehidupan mereka, sangat menderita. Ada banyak kesukaran yang kita alami pada hari-hari ini. Kita masih merasakannya, masih belum pulih sepenuhnya. Dan untuk mencapai pemulihan itu memang tidak mudah, saudara ya. Pelaku-pelaku dalam dunia usaha mengakui, tidak mudah memang. Untuk mencapai pada level yang normal seperti sebelum pandemik itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada begitu banyak dunia usaha yang sudah begitu sangat tertekan selama masa pandemi. Mereka sudah berada pada posisi ketidakmampuan dari aspek permodalan. Sehingga tidak mampu menggerakkan dengan baik kegiatan-kegiatan usaha dalam dunia retail dan sebagainya. Tidak mudah memang. Dan di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang juga mengalaminya. Gereja Tuhan juga mengalami kondisi yang tidak mudah, kondisi yang belum pulih. Masih ada kesukaran-kesukaran, tantangan-tantangan, pemulihan-pemulihan, kesukaran-kesukaran yang harus dipulihkan. Berbagai pihak berupaya mati-matian untuk melakukannya. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dengan gereja Tuhan, Tuhan akan pulihkan situasi kesukaran yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Tapi kita sedang menjalaninya
sedang menjadi berbagai kesukaran-kesukaran. Nah, jemaat Filipi mengalami hal yang sama dengan kondisi keadaan mereka pada zaman itu. Kondisi kesukaran yang luar biasa. Tapi tidak mengurangi kemampuan mereka dalam mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan, dalam mereka memberi. Mereka tak memberi dengan yang terbaik, yang terbaik. Nah, Rasul Paulus kemudian meneruskan kesaksian, ajaran memberi yang berlaku kepada jemaat Filipi, yang juga berlaku kepada semua jemaat. Nah, dikatakan di sini dalam ayat yang ketiga dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka jemaat di Filipi telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, dari kehidupan jemaat Filipi, Paulus mengambil ya contoh-contoh ya, petunjuk-petunjuk, cara-cara dalam memberi. Dalam memberi ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga ini bahwa mereka jemaat Filipi memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi kalau saudara memberi dalam pekerjaan Tuhan, saudara harus memberi menurut kemampuan saudara. Menurut kemampuan saudara. Sekali lagi, memberi menurut kemampuan saudara. Ada orang yang sanggup memberi 50 misalnya. Ada yang sanggup memberi 100 misalnya. 500, 1000, 10.000, 50.000, 100.000, dan seterusnya. Berbeda-beda kesanggupan memberi. Berbeda-beda kesanggupan memberi. Memang terkadang kita terbiasa melihat ya, kalau dalam program-program yang berhubungan dengan pengumpulan dana, apakah itu program pembangunan, ada program-program tertentu ya, perayaan Natal, apa sajalah, apa saja. Lalu kemudian ada daftar sumbangan yang diberikan, yang diedarkan di tengah-tengah jemaat dari panitia pelaksana, daftar sumbangan. Sudah dimintakan kesediaan memberi. Nah, yang biasanya orang melihat memberi, dong lihat dulu tuh yang pertama ada tulis berapa. Seberapa. Baru juga tuh lebih dulu. Apalagi kalau panitia mau korban janji iman ke korban iman itu. Baru juga lebih dulu. Ketua kok lebih dulu. Bendahara lebih dulu. Karena tuh angka pertama itu angka yang membahayakan. Kalau salah kasih angka, targetnya tidak dapat. Jadi biasanya yang berikut akan baku ikut di angka yang pertama. Dia akan baku, atau dia akan menakar di angka pertama. Dia akan menakar. Waduh, ini tuh ibu, dia kasih 100 no. Berarti kita cuma 25. Jadi dia bikin takaran begitu, mengukur dari kemampuan. Ada yang dibikin sama. Sama aja. Dia kasih 100, kita lihat kasih 100. Padahal dia punya kemampuan kasih 200. Dia kasih 100, kan ikut angka pertama. Angka pertama 100, dia kasih 200. Dia kasih 100 lagi. Padahal dia punya kemampuan bisa 200. Nah, itu tidak alkitabiah. Memberi dengan cara itu tidak alkitabiah. Kalau sudah memberi dengan cara mengikuti orang, tidak alkitabiah itu. Oh, dia kasih 100, kita lihat 100. Padahal saudara mampu kasih 200. Itu tidak alkitabiah, karena tidak sesuai dengan kemampuan saudara. Saudara punya kemampuan bisa memberi 200. Tapi saudaranya memberi 100 karena ikut angka pertama, 100. Gereja tidak hidup kalau begitu, saudara. Itu kaku, saudara. Gereja mati itu. Mati. Tidak ada dinamikanya. Mestinya daftar itu berlainan, angka-angkanya berlainan. Gitu. Karena kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Masa saudara punya mobil, saudara punya memberi sama dengan yang punya sepeda motor?
Gak bisa, saudara. Gak logis. Dalam akal biasanya gak logis. Seorang hanya mampu membeli sepeda motor, saudara mampu membeli mobil, tapi pemberian saudara sama dengan dia. Dia kasih 100, saudara kasih 100. Ini gak boleh ini, saudara. Jemaat Husana Karompasan yang boleh begitu. Yang gak hidup DP nama itu. Ya, DP nama melempem itu. Gak bisa. Saudara diberkati lebih, maka saudara punya kemampuan memberi lebih. Bisa katakan amin? Kok enggak pakai tangan? Sudah diberikan berkat lebih, sudah punya kemampuan memberi lebih. Itu sesuai dengan kemampuan. Bahkan jemaat di Filipi bukan cuma sesuai kemampuan, kata firman Tuhan. Mereka memberi bahkan lebih, melampaui dari kemampuan mereka. Mereka memberi bahkan melampaui dari kemampuannya. Waduh, luar biasa, saudara. Saudara yang diberkati lebih, mungkin saudara punya kapasitas memberi misalnya 100. Kan bukan cuma itu yang ada kepada saudara, bukan cuma 100. Mungkin saudara punya 1000 misalnya. Tapi saudara sanggup memberi 100. Sesuai dengan kemampuan saudara, sanggup memberi 100. Tapi saudara bisa memberi melampaui dari batasan saudara dengan 100 itu. Saudara bisa memberi melampauinya. Itu Alkitabiah juga. Jadi ada tuntunan Tuhan di dalam kita memberi. Bisa katakan amin. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, tuntunan yang kedua dalam memberi, juga Tuhan dalam memberi itu tidak mau membebani kita dalam arti semacam mencekik, enggak boleh. Tuhan tidak pernah begitu caranya. Pekerjaan Tuhan tidak pernah begitu. Tidak pernah untuk menyusahkan jemaat. Gereja tidak menyusahkan jemaat. Karena itu ada syaratnya memberi, syarat-syarat memberi. Memberi dengan sukacita, sesuai dengan kemampuan. Dan juga ada juga syarat yang kedua atau tuntunan yang kedua dalam memberi. Dikatakan dalam ayat 12, dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, nah memberi itu mesti dengan rela. Amin. Amin. Dengan rela. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Amin. Tuhan akan menerima pemberian yang dengan rela. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Kalau saudara punya kemampuan memberi 200, lalu saudara memberi 100, itu sebenarnya saudara tidak rela memberi. Tidak rela memberi itu. Sebenarnya saudara punya kemampuan beri 200. 100, bikin sibuk lah. Saudara tidak rela memberi. Seperti jengkel itu saudara ya. Jengkel, kikir, pelit. Jadi tidak ada keleluasan hati dalam memberi. Itu memberi tidak sesuai dengan kemampuan. Memberi tidak dengan rela. Memberi tidak sesuai dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau memberi itu, kalau pemberianmu itu harus berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah ini harus diperhatikan lagi. Memberi itu harus berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan yang tidak ada. Jadi saudara tidak bisa bilang begini, aduh kita sayang sekali itu gembala. Aduh kita suka sekali mensukseskan ini pekerjaan, ini proyek ini. Mari kita ndak ada doin, kita mau utang dulu. Nem boleh. Ndak boleh saudara. Utang dengan terpaksa karena mau memberi, nem boleh. Hanya memberi harus dengan apa yang ada padamu. Amin. Harus ada apa yang ada padamu. Nah mungkin saudara bertanya, Pak Gembala,
kita suka sekali kalau mau kasih mobil Pak Gembala. Mari kita mau kredit, boleh? Gembala bilang boleh. Karena kalau orang mau kredit, itu harus memenuhi syarat bahwa orang bisa kredit. Syaratnya syarat penghasilan, akan dilihat. Ini memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat akan dikabulkan. Kecuali pinjaman online. Yang pakai syarat mampu, kan yang mampu, kalau perlu dia ceknya di leher. Gitu. Makanya jemaat tidak boleh pinjol-pinjol, saudara ya. Mau menderita pinjol, saudara. Barusan minggu lalu lagi satu lagi ibu bunuh diri di Bekasi. Gara-gara sudah tidak mampu bayar DP pinjol. Pinjaman online. Gampang mau dapat itu. Sakit kepala mau urus DP, kasih babale apa dia. Kalau saudara kredit itu kan sesuai kemampuan saudara membayar. Itu kalau saudara kredit. Sesuai kemampuan membayar. Gembala bilang tadi bukan mau suruh saudara ambil mobil. Mau kasih Pak Gembala, bukan begitu. Tapi itu sebuah contoh bahwa kalau saudara kredit mobil boleh, ya boleh. Karena itu sesuai dengan kemampuan saudara membayar. Karena kan dilihat, sudah punya daftar penghasilan. Mampu nggak sudah men-share untuk membayarnya. Kalau sudah tidak mampu membayar ya ditarik mobilnya gitu. Tapi rumuskan tadi ini adalah pemberian yang setelah diberikan selesai. Nah itu nggak boleh kalau hutang. Jangan saudara menghutang lalu mau memberi, tidak bisa. Karena Alkitab katakan harus berdasarkan apa yang ada padamu. Haleluya, apa yang ada padamu. Nah, jemaat Filipi memenuhi petunjuk firman Allah ini. Mereka memenuhi kriteria firman di dalam memberi. Itu luar biasanya jemaat Filipi. Sehingga dia menjadi kesaksian Rasul Paulus untuk mengajarkan jemaat Korintus dan tentu juga kepada kita sekalian. Bahwa walaupun mereka dalam penderitaan yang luar biasa, mereka bisa tetap memberi. Bahkan Alkitab katakan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 tadi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, dalam bermurah hati memberi. Ini luar biasa nih jemaat Filipi. Gereja itu kuat karena gereja itu begini, saudara. Walau dalam penderitaan yang sangat berat, tidak akan pernah mengurangi buah-buah kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa memberi. Bill Bright, seorang pendiri kampus Crusade, dia membuat buku Sukacita untuk memberi. Jemaat Filipi meluap sukacita mereka, termasuk dalam memberi. Bill Bright katakan, memberi itu harus dengan sukacita. Dia katakan, bila mana Anda mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, itu belum memberi. Belum memberi. Karena itu jemaat dalam memberi persepuluhan, saudara belum memberi. Itu adalah tanda pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa berkat dalam kehidupan kita itu oleh anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu tanda kita mengakui. Kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, penghasilan kita adalah anugerah pemberian Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu tanda kita menerima kepercayaan dari Tuhan, kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kepada pekerjaan Tuhan. Melalui gembala untuk GPDI. Saudara, jangan didistorsi dengan ajaran-ajaran asing yang mencoba menggoyah sendi-sendi ajaran yang ada yang Tuhan berikan kepada GPDI. Saudara memberi persepuluhan, saudara belum memberi. Itu adalah kewajiban saudara, tanda pengakuan kepada berkat atas kehidupan saudara itu berasal dari Tuhan. Karena itu saya ingin rindu, jemaat Hosana Karombasan setia memberi persepuluhan. Apalagi tim-tim pelayan altar
Jadi teladan setia mengembalikan persepuluhan. Karena itu tanda pengakuan atas berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Nanti setelah itu, setelah saudara memberi, setelah mengembalikan persepuluhan, baru apa yang saudara berikan untuk Tuhan, saudara berikan untuk gembala, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, untuk program pelayanan, itu yang disebut memberi. Perpuluhan bukan memberi. Perpuluhan adalah kewajiban yang kita beri, yang kita kembalikan kepada Tuhan. Setelah itu baru kita memberi. Nah, Bill Bright katakan, orang percaya gereja Tuhan ketika memberi itu harus didasari dengan sukacita. Bukan berpikir kita suka kasih perpuluhan, kita mesti memberi lagi. Keliru. Jemaat Filipi mensupport segala keperluan. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahkan berlimpah-limpah yang mereka support kepada pekerjaan dari Rasul Paulus. Mereka lakukan di tengah-tengah kesukaran yang sangat berat. Kondisi kemiskinan yang sangat. Kayaknya saudara-saudara tidak dalam kondisi seperti jemaat Filipi. Jemaat Nusantara Karompasan. Tidak kategori jemaat yang sangat miskin, tidak. Kita jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sangat diberkati Tuhan. Bukan jemaat yang sangat miskin, bukan. Nah, kalau jemaat Filipi dalam kondisi level seperti ini, berarti ada suatu kekuatan luar biasa di jemaat Filipi. Ada kekuatan dahsyat di jemaat Filipi yang membuat jemaat Filipi bisa melakukan kehidupan berjemaat yang sangat menyenangkan Tuhan yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Ada satu kekuatan dahsyat dalam kehidupan jemaat Filipi. Karena itu dalam jemaat Filipi sangat dikenal ayat ini, saudara ya. Ayat yang juga saudara hafal. Dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi itu mereka menerima kekuatan karena kasih karunia Tuhan. Makanya firman Allah ini berbicara tentang kekuatan oleh kasih karunia. Kekuatan sehingga mereka kuat menahan penderitaan. Kekuatan sehingga mereka berlimpah dengan sukacita. Kekuatan sehingga mereka berlimpah dengan kemurahan, kaya dengan kemurahan. Mereka bisa melakukannya itu karena segala perkara, segala persoalan, segala kebutuhan, segala kewajiban mereka dapat mereka tanggung di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada jemaat Filipi. Ini juga harus menjadi bagian kita. Bahwa segala sesuatu dapat kita kerjakan. Amin. Menjalani penderitaan, oke, amin. Menjalani kesusahan, amin. Setia kepada beribadah walaupun dalam keadaan sukar, amin. Setia melakukan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kesukaran penderitaan, amin. Memberi dengan sukacita di tengah-tengah kesukaran penderitaan, amin. Kita mampu melakukannya. Karena kekuatan dalam kita itu bukan kekuatan dari manusia, tapi pemberian Tuhan. Haleluya. Tapi menarik yang Amsal Soleman katakan dalam Amsal 18. Amsal 18. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Indonesia itu terkenal dalam beberapa cabang olahraga, sangat terkenal.
Di antaranya badminton, sangat terkenal. Ya. Nah, era sekarang yang sangat dikenal itu yang disebutkan pasangan ganda The Minions, yaitu Kevin dan Marcus. Wah, sangat terkenal. Konon di beberapa negara di pusat latihan klub-klubnya itu dinding mereka tuh dipasang gambarnya Kevin sama Marcus untuk memacu kepada anak-anak muda untuk mereka jadi juara seperti Kevin dan Marcus. Tapi kemudian yang terjadi di puncak di usia emas mestinya bagi Kevin dan Marcus, mereka sudah masuk usia 25-26 tahun, dan di event olahraga tertinggi yaitu Olimpiade Tokyo ya, barusan ya, Tokyo ya, ternyata mereka tidak mencapai babak final, kalah di perempat saya tidak salah itu, dan kalahnya disebutkan kalah yang sangat memalukan. Memang jadi bulan-bulanan permainan, tidak keluar permainan aslinya, jadi bulan-bulanan. Setelah itu dalam beberapa event hancur-hancuran nih pasangan ini. Lalu kemudian mereka kena dibully. Wah, dibully habis-habisan. Betul-betul dihancurkan semangatnya gitu. Mereka jadi merosot kualitas bermainnya. Nah, nanti kemudian dia mulai sedikit berubah lagi sampai hari ini di German Open masuk final. Kevin masuk final dan bertemu dengan pasangan Indonesia, pasangan yang muda, Leo dan Martin masuk final, atau pasangan yang baru ya, yang baru mulai menanjak masuk final. Memang Indonesia dikenal sangat kuat di ganda bulu tangkis putra. Memulihkan semangat yang patah itu memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Jadi perdebatan kenapa sampai mereka bisa kalah di Olimpiade. Ada ahli-ahli olahraga katakan di soal semangat mereka hilang. Di soal semangat mainnya mereka hilang. Mereka patah semangatnya. Dengan coach yang terkenal dengan sebutan julukan coach naga itu. Wah, yang banyak diminati oleh negara-negara lain. Ya. Kevin kok ada kasih kalah pada Kevin tuh? Itu dari Malaysia. Malaysia ke dari mana itu? Iya, Malaysia Kang. DP pelatih ke orang Manado. Limpele. Jago kota ini Limpele ini. Ini Tolek Limpele udah latih itu pasti bisa kasih kalah apa ini. Yo, pasangan Malaysia kasih kalah pada Kevin. Wah, memang kehilangan memang kemampuan bermain. Nah, ada ahli-ahli yang mengatur soal psikologi pemain, katakan mereka kehilangan semangatnya itu hilang. Nah, Alkitab katakan bahwa kalau semangat patah, itu siapa yang bisa pulihkan? Kalau semangat saudara sudah patah, siapa yang bisa pulihkan? Sesemari masuk gereja. Yuk, kamu Kak Joses. Brur, mari masuk gereja. Kamu Kak Jo, baru mau mandi leh kita. Tunggu-tunggu mandi-mandi sampai sore. Semangat patah. Siapa yang memulihkan? Yang memberikan kita kekuatan adalah dikatakan firman Tuhan, kalau semangat, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau punya semangat ada kekuatan untuk menanggung penderitaan. Jemaat Filipi dalam menjalani penderitaan mereka punya semangat, ada kekuatan menanggung penderitaan. Saya katakan, tapi kalau semangat yang patah siapa yang pulihkan? Terkadang ini menjadi beban yang menekan dalam kehidupan juga jemaat Tuhan. Tapi mari kita melihat di Matius, ada jawabannya di Matius 51. Mazmur 51.
Mazmur 51. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Yang memulihkan semangat yang patah itu adalah Tuhan. Adalah Allah kita. Adalah Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan semangat yang patah. Kalau saudara mengalami kehancuran hati, jiwa saudara patah, remuk, hancur saudara, jangan pergi kepada orang-orang lain. Jangan tunjukkan kehancuran saudara kepada orang lain. Jangan tunjukkan patah semangat saudara kepada orang lain. Mari kok ke gereja. Mari kok ibadah rayon. Tetangga panggil mau kemana, cuma dahaga. Semangat yang patah, hancur. Jangan tunjukkan kepada dunia, saudara. Kalau sudah tunjukkan kepada dunia, panjang dia punya cerita. Orang mau cerita sama, aduh kasihan tuh so stres. Yuk dia kata begini. Yuk kita dapat dia dulu. Aduh dia kasihan begini. Jadi panjang cerita, saudara. Saya tunjuk ke orang lain, saudara punya kehancuran. Saudara punya tekanan karena problem. Saudara punya penderitaan karena berbagai masalah. Cerita jadi panjang. Karena orang akan anggap hina, saudara. Orang akan anggap tidak berarti. Orang anggap mengganggu. Dia anggap hina. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Allah tidak akan memandang hina. Kalau engkau hancur, engkau jatuh, engkau patah semangat. Tapi Allah menunggu engkau datang kepada Tuhan. Sebagai korban sembelihan, datang untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-12, inilah kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-12, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya tentang pelayanan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang ada dalam penderitaan. Maka Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-20 dalam Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar menyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, yaitu firman Allah. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harap. Ketika hancur, patah, jatuh, jangan datang kepada dunia. Datang kepada tempat pengharapan yang sejati. Kalau bulu yang patah terkulai, biasanya orang akan tebang itu, putuskan itu. Mengganggu bulu yang patah terkulai. Kalau dibiarkan mengganggu, ditebang saja, ditebang sekaligus. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Yang patah terkulai, Tuhan angkat kembali untuk tegak berdiri dalam perjanjian Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada biarkan padam, dia berikan harapan baru, kehidupan baru, kekuatan baru Tuhan berikan. Karena Tuhan mau genapkan perjanjian kebenaran firman Allah kepada gereja Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Tuhan tempat bangsa-bangsa menaruh harapan. Di tengah-tengah situasi sukar seperti apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan tempat kita memperoleh harapan untuk Tuhan kembalikan kekuatan. Kita menang dalam penderitaan. Saya mengakhiri di Yesaya 40. Akhir Yesaya 40, Yesaya pasal 40, Yesaya 40 ayat yang ke-29 dikatakan. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak akan membuat kita patah. Dia tidak akan membuat kita padam. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 40 ayat 29.
Dia, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terlalu besar beban berat saudara, penderitaan saudara. Haleluya, kasih karunia-Nya Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan berikan kekuatan selelah apapun ketidakberdayaan saudara. Tuhan hadir memberikan kekuatan. Tuhan memberikan semangat dalam ketidakberdayaan saudara. Saudara tidak usah bangkit sendiri. Ayat 30 katakan orang-orang muda sekalipun yang gagah perkasa. Mereka bisa letih lesu, mereka bisa lelah dan lesu. Teruna-teruna yang bisa jatuh tersandung. Tidak perlu andalkan kekuatan, tidak akan bisa. Tapi untuk kita peroleh kekuatan dari Tuhan, ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, yang Tuhan Yesus katakan sampai hukumnya menang. Sampai firman-Nya menang, sampai firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, mendapat kekuatan baru. Tuhan menjadikan kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perlengkapan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan umpamakan seperti dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap Raja Wali itu diuji dengan kekuatan angin. Semakin angin keras kencang, semakin kuat sayapnya. Semakin kuat sayapnya, semakin dia sanggup terbang dengan lebih tinggi. Semakin pencobaan datang dalam kehidupan orang percaya, kekuatan Tuhan semakin dilimpahkan. Oh haleluya, semakin cobaan datang, Tuhan tambah kekuatan. Datang lagi Tuhan tambah kekuatan. Datang lagi Tuhan tambah kekuatan. Tidak akan pernah habis kekuatan yang Tuhan berikan. Karena tidak akan dibiarkan patah terkulai. Tidak dibiarkan sumbu kita padam. Kita akan tetap bernyala-nyala. Semangat kita bernyala-nyala. Karena kekuatan Tuhan selalu tambahkan kepada kita. Membuat kita dapat meneruskan perjalanan kita. Berlari-lari. Terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kepada tujuan terbaik Tuhan. Sehingga semua kegenapan rancangan Tuhan. Rencana indah Tuhan. Firman itu, hukum itu akan menang dalam kehidupan kita. Karena kita berjalan di dalam panduan, tuntunan, bimbingan Tuhan. Haleluya. Dahsyat kehidupan orang percaya. Haleluya. Haleluya. Ada kekuatan Allah yang terus memperlengkapi kita. Sehingga kita disebutkan pemenang. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus.